Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2025 karena saat ini sudah memasuki bulan Desember di penghujung tahun 2024. Di sepanjang tahun ini, apakah teman-teman sahabat sosial semuanya lancar mendapatkan bantuan sosial yang layak sebagai penerima manfaat? Atau memang masih belum ada proses pencairan, terutama di sisa 2 bulan terakhir ini, karena memang ada beberapa program bantuan sosial yang disalurkan per 2 bulan ataupun per 3 bulan. Kita akan sampaikan informasi terkait sesuai dengan judul yang teman-teman baca. Tahun 2025, kategori penerima manfaat ini akan dihapus datanya sebagai penerima program bantuan sosial. Bantuan sosial itu ada program reguler, kemudian program bantuan tambahan. Tentunya bagi penerima manfaat di era pemerintahan Prabowo Gibran ini, sesuai dengan skop kementerian ataupun lembaga terkait untuk proses yang menangani bantuan sosial dari pemerintah. Baik itu dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, maupun dari lembaga dan badan yang lainnya. Nah, ada tambahan nanti teman-teman sahabat sosial, karena ini baru saja dilakukan rapat bersama dari beberapa kementerian. Kita akan sampaikan info detailnya. Silakan ditonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang selalu standby di channel ini. Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Sesuai dengan judul di tahun 2025, tentunya di era pemerintahan Prabowo Gibran terjadinya perubahan-perubahan, baik itu dari program, kemudian usulan data, kemudian nama-nama penerima manfaat akan lebih diproses lagi dengan tujuan agar lebih tepat sasaran nantinya. Nah, teman-teman sahabat sosial, kita akan menyampaikan informasi detailnya. Sebelum bagi teman-teman sahabat sosial semuanya yang baru join di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya, dinyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih atas support dari teman-teman. Jangan lupa ada link di bagian deskripsi. Ditekan tombol tersebut, kemudian menuju halaman Facebook resmi kami, Media Bansos. Kita menyampaikan beberapa informasi penting terkait perkembangan program bantuan sosial dari pemerintah. Oke, kita langsung saja menyampaikan informasinya. Terkait di tahun 2024 sebelumnya telah disalurkan beberapa program bantuan sosial. Bagi teman-teman tentu yang mendapatkan bantuan utama, bantuan reguler, kemudian ada beberapa yang mendapatkan bantuan tambahan. Sebut saja BLT BBM, kemudian BLT El Nino, kemudian ada yang namanya program bantuan tambahan beras 10 kg, selanjutnya untuk bantuan stunting berupa telur dan daging ayam, dan itu dilakukan proses penyaluran di tahun 2024. Bahkan ada bantuan tambahan yang masih tersalurkan sampai saat ini. Kemudian ada juga teman-teman yang mendapatkan program bantuan atensi. Dari semua program bantuan tambahan tersebut, tentunya harapan kita diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi syarat. Tentunya terkait bagi yang lolos verifikasi. Langsung saja, siapa saja kategori yang dihapus datanya sebagai penerima manfaat atau penerima bantuan sosial? Yang pertama adalah berpenghasilan di atas rata-rata UMP ataupun upah minimum regional, UMP, UMK, tingkat provinsi, kabupaten, kota. Jadi teman-teman, kenapa demikian? Karena berpenghasilan di atas upah minimum regional atau upah minimum provinsi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya atau anggota keluarganya yang ada dalam kartu keluarga. Apalagi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan upah minimum secara nasional naik menjadi 6,5%. Jadi
Kenaikan 6,5% ini tentunya dibarengi dengan kenaikan upah yang dapat dihasilkan bagi setiap pekerja. Paham ya, yang berpenghasilan di atas upah minimum itu akan dihapus sebagai penerima bantuan sosial. Kemudian untuk poin yang kedua merupakan golongan keluarga mampu ataupun keluarga sejahtera. Penerima bantuan sosial diharapkan yaitu untuk keluarga golongan yang kurang mampu, keluarga miskin ekstrim, ataupun keluarga prasejahtera yang akan memenuhi sasaran untuk penerima bantuan sosial di tahun 2025. Bagi golongan keluarga mampu tentu akan dihapus datanya sebagai penerima manfaat. Apalagi tentu terjadi perubahan status anggota keluarganya yang sudah bekerja. Kemudian yang sudah bekerja tetap berpenghasilan di atas rata-rata tadi, maka teman-teman bersiap akan dihapus datanya untuk penerima bantuan sosial dan akan digantikan dengan penerima cadangan yang sudah diusulkan di tahun sebelumnya ataupun di sebelumnya oleh pemerintah desa maupun pemerintah kelurahan. Kemudian poin yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui ini tidak kalah pentingnya, yaitu status anggota keluarganya ada yang bekerja sebagai PNS, baik itu TNI, Polri, guru, karyawan BUMN, karyawan BUMD, atau pejabat setingkat desa maupun setingkat kelurahan. Nah, yang telah kami sabarkan tersebut itu akan dihapus datanya sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2025. Nah, teman-teman sahabat sosial, apalagi saat ini sudah melaksanakan tes CPNS maupun tes P3K. Maka dari itu, teman-teman semuanya akan dihapus datanya jika masuk dalam golongan yang telah kami sebutkan tadi. Selanjutnya teman-teman, kita akan menyampaikan informasi untuk yang berpenghasilan di atas rata-rata itu merupakan anggota peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya lagi bagi teman-teman sahabat sosial semuanya. Jika di tahun 2024 mendapatkan bantuan BPNT, terutama bantuan PKH, saat ini tidak lagi memiliki unsur komponen PKH. Maksudnya, yaitu bantuan PKH merupakan bantuan bersyarat. Ada 3 komponen yang harus memenuhi syarat. Yang pertama yaitu komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan anak balita. Kemudian yang kedua yaitu komponen pendidikan meliputi anak sekolah SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian yang ketiga yaitu meliputi komponen kesejahteraan sosial. Nah, teman-teman, kesejahteraan sosial ini seperti untuk lansia, kemudian untuk penyandang disabilitas berat. Ditambah yaitu korban pelanggaran HAM berat. Jika tidak ada lagi memiliki unsur 3 komponen tersebut, maka di tahun 2025 tidak akan mendapatkan bantuan lagi seperti bantuan PKH. Jadi teman-teman semuanya, bantuan PKH dan BP ini akan tetap dilanjutkan di tahun 2025. Saat ini lagi proses untuk penyaluran bantuan periode salur November-Desember yang baru tersalurkan seperti BPNT ada yang cair Rp400.000. Sedangkan peralihan dari pos ke kartu KKS itu sudah mulai disalurkan lewat Bank BSI, BRI ataupun Bank BNI dan ini akan terus disalurkan sampai dengan akhir Desember 2024. Jadi itu ya informasi kategori penerima bantuan sosial yang akan dihapus datanya di tahun 2025 nanti. Ada tambahan informasi yang perlu kita sampaikan. Pertama yaitu telah dilakukan rapat kerja bersama antara Kementerian Sosial, kemudian BP Taskin, BPS, dan kementerian maupun lembaga yang terkait, yaitu adanya informasi pemakaian data tunggal, data yang dipakai melalui data BPS, sehingga nanti data di TKS dari Kementerian Sosial ini semuanya akan dialihkan ke data BPS, akan disinkronkan datanya nanti. Tujuannya cuma satu, yaitu agar proses penyaluran dari hari ke hari
tahun ataupun bulan ke bulan itu lebih tepat sasaran, sehingga pencapaian target untuk mengurangi kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim dapat tercapai di era pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, teman-teman sahabat sosial, jangan lupa ya, sebentar lagi tahun 2025 akan ada yang namanya program makan bergizi gratis. Ini untuk seluruh anak sekolah, kemudian untuk ibu hamil juga mendapatkan program makan bergizi gratis. Belum lagi informasi-informasi tambahan yang lainnya. Yang jelas di video kali ini kita akan menyampaikan dan akan kita share tentunya terkait informasi kategori yang akan dihapus datanya sebagai penerima bantuan sosial. Terima kasih, jangan lupa dibagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.